Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Analisis Narkoba dalam Perspektif Pancasila. Nah, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Tambahan pula, narkotika juga adalah zat ataupun obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Selanjutnya jenis-jenis narkotika. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua, narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Dampak negatif narkotika. Yang pertama, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang kedua, menurunnya tingkat kesadaran tinggi. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus, si pemakai tidur terus-menerus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Yang ketiga, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. Yang keempat, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Yang kelima, yang terakhir, pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut, karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Lalu ada dampak positif narkotika. Yang pertama, dapat digunakan sebagai obat. Pada sebagian masyarakat, ada yang menggunakan narkotika sebagai obat-obatan tradisional. Contohnya ganja. Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan pembuat kantung serat karena serat yang dihasilkan sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak. Di sejumlah negara, penanaman ganja sepenuhnya dilarang, tetapi di beberapa negara lain, penanaman ganja justru diperbolehkan untuk kepentingan pemanfaatan seratnya. Selanjutnya, kokain. Kokain adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat.
Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman Erythrocylon coca yang berasal dari Amerika Selatan, di mana daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini, kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan karena efek vasokonstriksifnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktifnya. Dapat menurunkan kerja otak yang berlebihan. Narkotika juga dapat bekerja untuk menurunkan kerja otak yang berlebihan akibat daripada stres semasa bekerja atau memikirkan sesuatu yang berlebihan. Sebagai contohnya adalah morfin. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit, mengurangi rasa lapar, merangsang batuk, dan menyebabkan konstipasi. Namun morfin menimbulkan ketergantungan tinggi dibandingkan zat-zat lainnya. Ada 5 faktor utama seorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu 1. Keyakinan adiktif, 2. Kepribadian adiktif, 3. Ketidakmampuan menghadapi masalah, 4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, 5. Kurangnya dukungan sosial. Dan ada juga beberapa faktor penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba, diantaranya yaitu 1. Faktor kepribadian, 2. Faktor keluarga, 3. Faktor lingkungan, 4. Faktor pendidikan, 5. Faktor masyarakat dan komunitas sosial, dan 6. Faktor populasi yang rentan. Analisis narkotika dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengkonsumsi narkoba dalam ajaran agama diharamkan. Di samping itu juga terkait erat dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama, yaitu dengan menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai kebaikan yang diajarkan Tuhan dalam agama dan keyakinan. Bukan hanya pada agama Islam, tetapi dalam semua agama. Kecuali jika narkoba digunakan dalam keadaan mendesak atau darurat dan secara hukum pun dilarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika terdapat dalam pasal 78 sampai dengan pasal 104 yang mengatur tentang pelanggaran, peredaran, dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Narkoba yang seharusnya hanya digunakan untuk penelitian dan pengobatan medis kini banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya di kalangan orang dewasa saja, bahkan kalangan remaja atau pelajar pun banyak yang mengkonsumsi, bahkan sampai sudah kecanduan atau malah sudah menjadi pengedar narkoba. Mereka menggunakan narkoba dengan berbagai alasan tersendiri untuk mendapat efek yang menenangkan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maraknya penggunaan narkoba dalam kalangan masyarakat mengakibatkan dampak-dampak negatif kepada masyarakat. Meskipun ada sebagian dampak positif kepada masyarakat, seperti dapat digunakan sebagai obat dan dapat menurunkan kerja otak yang berlebihan. Namun dampak negatif pada penggunaan narkoba ini amat mencolok dibandingkan dengan dampak positifnya, karena ia menyangkut dengan akibat yang buruk pada fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Justru itu, nilai kemanusiaan dalam sila kedua menggambarkan kita sebagai masyarakat yang adil dan beradab. Kita seharusnya sigap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih. Salah satunya, kita dapat membantu orang-orang yang mengalami penderitaan akibat daripada kecanduan memakai narkoba. 3. Persatuan Indonesia. Dalam penggunaan narkoba dapat berdampak bagi generasi muda, sehingga dapat memecah belahkan persatuan negara Indonesia dan menjadikan ancaman bagi lingkungan sekitar kita. Penyalahgunaan narkotika menyebabkan kecanduan, sehingga melahirkan kemalasan yang akut dan hidup menyendiri.
sehingga menghilangkan nasionalisme dan kebinekaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini tentang nilai demokrasi, musyawarah, rasa kebijaksanaan, dan juga tanggung jawab. Adanya rasa peduli dan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Saling menjaga untuk tidak terjerumus menggunakan dan mengedarkan narkoba demi kebaikan dan keselamatan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan narkoba secara nyata dapat menghilangkan nilai keadilan sosial, di mana setiap warga negara berhak bebas dari ancaman narkotika. Dan dengan itu, kita harus menolak keras narkotika masuk ke wilayah kita, dan itu dimulai dari kesadaran setiap individu dan partisipatif untuk mengajak teman kerabat terdekat kita untuk menjauhi narkoba.